Pada suatu sore yang tenang, seorang pemuda duduk dalam gundahnya. Namanya Amir, seorang pencari kebenaran yang belum menemukan pintunya. Di rumah Allah inilah ia berharap hatinya menemukan arah. Amir menarik napas berat, jemarinya saling meremas, tatapannya kosong, namun jelas bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang ingin meledak. Ustadz Rahman masuk dengan langkah perlahan. Beliau memperhatikan Amir yang tampak lebih tenggelam dari biasa. Assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam Ustaz. Kenapa kok nampaknya gelisah seperti itu? Ada apa Amir? Saya merasa seperti hidup saya berjalan tanpa arah. Tidak ada orang yang datang ke masjid itu tanpa sebab. Jadi sekarang apa yang kamu cari? Saya ingin berubah dan saya menjadi lebih baik lagi. Tapi saya nggak tahu mau mulai dari mana. Setiap perjalananku, apalagi kita mencari jalan untuk pada cahaya. Maksudnya cahaya itu yang kita cari, yang sesungguhnya cahaya tersebut itu apa? Nah, itu dimulai dari langkah yang kecil. Nah, sedangkan langkah terbesarnya itu ketika kamu membaca 2 kalimat. Dua kalimat apa tuh? Syahadat. Iya, ketika kamu ingin memulai langkah yang terbesar, yaitu syaratnya harus membaca 2 kalimat syahadat. Apakah kamu siap? Ya. Oke. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mempunyai saudara baru, yaitu yang bernama Amir. Amir, apakah kamu siap untuk mengikuti saya untuk membaca 2 kalimat syahadat? Ya. Ikuti saya, Amir. Ya Ustaz. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa illallah asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Amir. Selamat ya Amir, kamu sudah menjadi saudara kami semua untuk masuk agama Islam. Semoga kamu tekun dalam menjalankan ibadahnya dan mentaati peraturannya serta menghindari larangannya. Selamat Amir. Dengan 2 kalimat itu, Amir tidak hanya masuk Islam, ia masuk ke kehidupan baru. Ustaz, saya ingin sholat, tapi saya belum tahu wudhu yang benar. Tenang, Amir. Nanti kita belajar bareng-bareng. Setelah syahadatnya sah, Amir mendekati area wudhu dengan langkah sedikit canggung. Ustadz Rahman menunjukkan cara berwudhu. Amin. Nanti kita akan belajar wudhu sekalian bareng-bareng sama mereka santri putri. Mari kita. Nah, Amir, jadi pertama itu kita niat terlebih dahulu. Niat, nah yang mana niat itu kita dari dalam hati, boleh diucapkan juga. Nah, lantas yang kedua itu kita menggosok tangan. Setelah menggosok tangan, kumur-kumur, lalu basuh hidung. Lanjut lagi ke basuh muka. Setelah muka, kita basuh tangan sampai sikut. Nah, kadang kan orang-orang ada yang nyampe situ doang. Nah, lebih baiknya itu melebihi sikut. Seperti itu. Setelah tangan kita basuh sebagian kepala. Nah, lantas lanjut lagi ke telinga. Itu terakhir kaki sampai mata kaki. Seperti itu Amir. Amir tampak berusaha keras menghafal. Ketika Amir ingin menirukan satu persatu, lalu tiba-tiba Astagfirullah, Ustaz. Airnya habis. Astagfirullah, tadi masih penuh loh. Tenang. Nanti kita praktekkan dengan cara tayamum. Ternyata mudah ya. Nah, iya.
sekalian kita praktekkan tayamum seperti biasa. Yang pertama itu ya, nah yang kedua kita tempelkan dulu ini ke tembok, terus kita membuk dulu. Nah setelah itu baru set. Nah lalu lagi ini lagi. Amir mengikuti gerakan tayamum yang dipraktikkan oleh Ustadz Rahman. Sementara itu, di ruang masjid perempuan, Aisyah duduk dengan wajah malu. Di sampingnya ada ibunya, Ustazah Fatimah, Salwa, dan Maryam. Aku kan sudah berarti aku nggak boleh sholat kan? Betul sayang, itu tandanya kamu sudah balik. Kita masih belajar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi bahas apa ini? Lagi bahas Ustazah. Oh, haid itu terjadi ketika kita umur 5 tahun. Jika haid sudah selesai, lakukan mandi wajib ya, kamu basuh seluruh tubuh. Ustazah, mandi wajib itu susah ya? Tidak nak, basuh itu menjaga hati tetap bersih. Sore berganti menjadi petang, sholat berjamaah dimulai. Baik, kita luruskan dan rapatkan sofnya masing-masing. Kita sholat dengan khusyuk dan tenang. Ini geseran ini, biar Amir berdiri di depan sebagai imam. Kemudian di saf belakang ada 6 jamaah perempuan meluruskan barisan. Ramadan telah mempertemukan banyak hati, termasuk hati Amir yang mulai menemukan ketenangan. Jadi kita sekarang itu akan membahas tentang zakat. Zakat itu akan dikeluarkan ketika sudah mencapai nisabnya. Dan zakat juga dibagi menjadi dua, ada kalanya zakat fitrah, ada kalanya juga zakat. Terus zakat sendiri itu gunanya untuk membersihkan. Sedangkan jika emas itu dikeluarkannya ketika sudah membatasi nisab. Kalau penghasilan bulanan bagaimana Ustaz? Kalau penghasilan bulanan, nah di situ nanti kita dihitung haulnya itu seberapa, begitu nah. Jangan lupa dicatat ya. Baik Ustaz. Tahun berlalu, Amir tumbuh menjadi pribadi baik. Pada suatu pagi, Amir melangsungkan janji suci dengan Aisyah yang dipimpin oleh Ustadz Rahman.
Ankah duka wazawajtuka maktubataka Aisyah binti Jamaluddin al-Mahri halan. Wabitu nikahaha wa tajwijaha bimahin madkur halan. Saksi. Beberapa bulan kemudian, Amir ikut sebagai panitia kurban. Takdir Allah menjemput Amir, pemuda yang memulai hidup barunya dengan syahadat, kini kembali dalam damai. Dari syahadat pertama hingga hembusan terakhir, Amir mengajarkan satu hal: hidup adalah perjalanan panjang menuju ridho Allah. Akan dunia yang sementara, bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, Sabar ya nak, anakku telah meninggalkan amanah. Kamu harus kuat ya. bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Dalam kepergiannya, ia mewariskan harta yang nilainya tak kecil bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Baik, sekarang kita akan membagikan harta waris yang mana si ahli waris yaitu saudara Amir almarhum telah meninggalkan harta warisannya. Nah, jadi untuk istri atau zaujah bahwasanya si Amir itu meninggalkan harta waris sebanyak 100 juta. Nah, untuk istri sendiri yaitu mendapatkan 1/4-nya yang mana hasilnya tuh 25 juta seperti itu. Nah, sedangkan untuk ibunya sendiri itu mendapatkan 1/3 yang mana hasilnya itu 75 juta seperti itu. Nah, semoga dengan dibagikannya harta waris ini
semuanya akan jelas dan transparan dan mendapatkan berkahnya daripada si Amir tersebut, dan semoga pahalanya atau amalnya si Amir diterima di sisi Allah. Semoga berkah ya untuk semuanya.